Ketika ROG Zephyrus G16 belum kesampaian karena faktor dompet, harap tenang. Jangan putus asa. Ada kok opsi laptop gaming Asus 16 inch yang lebih masuk akal jika Anda melirik Asus TUF F16. Di dunia aviasi militer, F-16 adalah jet tempur handal yang masih populer dan relevan setelah dinas selama lebih dari 45 tahun. Kalau dilihat dari perspektif itu, Asus TUF Series juga udah jadi salah satu laptop gaming paling populer di Indonesia sejak kemunculannya di tahun 2018. Nah, di saat kemunculannya, TUF Gaming FX 504 paling mahal harganya masih di 16 jutaan. Fast forward, TUF Gaming FX 608 versi RTX 5060 atau 5070 ini harganya bisa mepet-mepet 28 juta rupiah. Skala peningkatan yang cukup mirip ketika bandingin harga F16A di awal tahun 80-an ke harga F16 Viper Block 72 terbaru yang dengan mudah bisa tembus di atas 70 juta dolar. Masih soal militer, Asus actually bangga-banggain TUF Gaming Series ini bersertifikasi military grade MIL STD 810H, build quality kokoh dengan desain yang sekarang jadi agak mirip Legion, yaitu punggung metal polos dan engsel di atas bodi demi memaksimalkan performa cooling dan memudahkan buka laptop pakai satu tangan. Bagi yang sebelumnya udah nonton review Asus TUF A16 kami tahun lalu, basically desainnya masih sama persis. Cooling emang bagus ya kalau seluruh bagian bokong dipakai buat heatsink dan ventilasi, nggak ada yang keluar kiri kanan. Namun konsekuensinya nggak bisa ada port di belakang buat yang OCD pingin setup rapi, nggak diganggu kabel kiri kanan. Asus TUF F16 saat ini punya dua opsi layar bezel tipis yang bisa dibuka sampai tiduran. Versi RTX 5050 atau 5060 yang saat ini kami pegang sebatas dibekali panel Full HD Plus 16:10, 16 inch 165Hz, meanwhile SKU RTX 5070 dikasih layar QHD Plus biar lebih nampol. Yang penting dodonya 100% sRGB dan support G-Sync. Sekarang webcam udah resolusi 1080p support face login. Lalu percolokan dimulai dari kanan ada dua USB-A 3.2 Gen 2 yang kenceng, lalu di sisanya ada di kiri, mencakup ROG Slim Adapter, LAN port, HDMI 2.1, dua port USB-C, satunya Thunderbolt 4, satunya lagi USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan PD, satu lagi USB-A 3.2 Gen 2, serta combo audio jack. Cukup sederhana, tapi lengkap. Baik F16 versi 5060 maupun 5070 pakai prosesor seri HX identik yang masih populer di kalangan laptop mainstream, which is Core i7 14650HX. CPU dan GPU relatif full power, contoh ini RTX 5060 115W, RAM tergantung ya, ada 16GB atau 32GB. Ya kalau ambil yang masih single channel 16GB udah pasti wajib nambah sekeping lagi biar optimal. Adapun dua slot SSD NVMe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 1 tera. Dibandingkan Ryzen AI 9 HX370 bawaan TUF A16 tahun lalu, Core i7 seri HX yang satu ini tentu punya konsumsi daya yang agak lebih gede dan performa sedikit di bawahnya. Yang mungkin kalau mau dibuat fair bisa pakai Intel Core Ultra 200 series, tentu konsekuensinya bakal naik harganya lagi tapi. Untungnya ya ini udah lebih dari cukup buat ngimbangin sang GPU RTX 5050, 5060, dan 5070 untuk workload produktif maupun hiburan, terutama kalau mau dibandingin sama beberapa tipe laptop yang masih ngandelin Intel seri H Gen 13 standar. Di antara semua RTX 5060 laptop yang kami coba, ini punya skor benchmark paling oke. Bisa dibilang setara RTX 4070 full power dari segi raw performance. Tetapi sekali lagi, jangan lupa keunggulan RTX 50 series ini diantaranya ada multi-frame generation yang sangat berguna di resolusi layar QHD ke atas. Di layar Full HD tetapi MFG nggak terlalu kepake karena frame generation standar bahkan di DLSS 4 doang aja cukup buat sebagian besar skenario gaming. Tanpa frame generation pun kami bisa mainin Stellar Blade di 140 fps atau Mecha Break rata kanan di atas 100 fps. Disayangkan saat ini RTX 5060 belum support DX12 di Mecha Break. Terkait suhu nggak ada masalah ya, relatif adem ayem luar dalam. Bukti bahwa desain heatsink ekstra lebar dan dual fan ukuran besar itu efektif selama kalian bisa mentolerir bunyi kipas yang mencapai kurang lebih 48 desibel saat gaming atau full load. TUF F16 punya konfigurasi keyboard full size RGB 1 zona plus baris kontrol volume, armory crate, dan tombol power terpisah yang sama seperti A16.
Ukuran luas dan key travel nyaman, touchpad dan kualitas speaker pun standar. Kekurangan utamanya adalah soal daya tahan baterai yang hanya kuat sekitar 5 jam playback YouTube dan browsing di mode battery saver. Namun bukan masalah serius mengingat bisa dicas via USB-C ketika ninggalin adapter 280 watt bawaan di rumah. So, apakah ini agak mahal untuk ukuran Asus TUF? Sebenarnya fair-fair aja mengingat laptop mainstream berisi RTX 5060 dan 5070 dari merek-merek lain punya harga yang gak jauh beda. Harganya masih bisa dimaafkan asalkan versi RTX 5060 ini dikasih layar QHD. Karena rival-rivalnya seperti MSI Katana, Colorful FOP 15, dan Axio Komodo 75 semuanya udah ngasih layar QHD di bracket harga yang sama. Bahkan saudaranya si A16 yang pakai Ryzen 7 260 pun masih belum berlayar QHD. Jika kalian merasa laptop ini kurang punya selling point unik, kalian yang lebih demen laptop compact performa tinggi bisa juga ngelirik Asus TUF A14 yang sekarang udah ada varian RTX 5060 di harga 27 jutaan, layar udah QHD plus RAM onboard 32GB. Well, intinya Asus ngasih banyak pilihan. Soal pilihan-pilihan tersebut worth it atau enggak, itu tugas kalian buat mendang-mendingin di komentar. Please like dan share, gue Mike, see you on the next video.